Shalom kekasih mulia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya, Dika Sekali. 60 tahun Pipka. Kemarin kita udah melewati ulang tahun ya. Saat ini kita sudah ada di sesi yang berbeda ya. Oh, bukan yang berbeda gimana, tetap spesial karena namanya tematiknya Pipka pasti selalu spesial. Dan kali ini saya akan menghadirkan satu lagi narasumber. Narasumbernya ini asik juga ya. Ini kali ini seorang ibu. Nah, biasanya bapak-bapak, saudara-saudara. Ini ibu ya. Ini ibu. Kali ini kita bergerak ke arah Kalimantan di daerah Kapuas Hulu. Nanti kita akan cari tahu di daerah manakah ibu ini berada dan apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat di sana. Karena ini cukup menarik ya. Ini berkaitan dengan em, suku-suku bangsa. Indonesia punya banyak suku bangsa dan salah satunya suku ini ya, yang kuat sekali di daerah Kalimantan. Dan adakah kisah menarik di baliknya? Pada penasaran kan ya? Jadi tanpa berpanjang-panjang, yuk kita kenalan sama salah satu sumber saya ini. Yuk. Halo Bu Wiwi. Ya, halo juga. Wow, ini Bu Wiwi sekarang nih ada di Kapuas Hulu ya. Ujung Pinang, betul ya Bu? Ya, betul, di ujung Pinang. Nah, pada penasaran kan ya sebetulnya Ujung Pinang, Kapuas Hulu, kita masuknya tuh itu daerahnya berarti Kalimantan Barat. eh, Barat ya. Kalimantan Barat. Jadi di situ tuh banyak sekali pos-pos PIPKA. Dari kemarin kan kita sempat membahas ada beberapa rekan yang memang pelayanan juga di daerah Kapuas Hulu, tetapi variannya beda-beda nih ya. Ada yang asrama, ada yang macam-macam deh ya. Karena di daerah Kapuas Hulu tuh ternyata penyebarannya banyak dan divisinya banyak juga. Nah, ini salah satunya yang akan kita perbincangkan bersama dengan Bu Wiwi. Nah, kita kenalan dulu ya sama Bu Wiwi. Karena tak kenal maka tak sayang. Supaya sayang saya mau Bu Wiwi, harus kenalan dulu sama Bu Wiwi. Oke, Bu Wiwi, kenalan yuk, gitu kan. Ini boleh dong diperkenalkan Bu Wiwi ini sebetulnya siapakah? Melayaninya di mana? Asalnya dari mana? Boleh, monggo Bu Wiwi. Ya, nama saya Pujiati. Jadi saya keturunan Jawa. Jadi mama bapak Jawa, tapi saya sudah lahir dan besar di Palembang, begitu. Jadi saya dua bersaudara, saya anak pertama, gitu. Dan sekarang bapak sama mama masih berdomisili di Palembang. Dan saya melayani di GKMI Galileo Ujung Pinang di Kalimantan Barat. Gitu, Mbak. Oh, ini jadi orang Jawa yang bermigrasi ke Nah, Palembang ya. oh, Bermigrasi ke Palembang, terbuanglah di ujung Pinang di jauh. Ujung Pinang gitu ya. Ujung Pinangnya Kalimantan Barat tuh jauh Barat. banget. Aduh ya ampun, ini jalan-jalan loh Bu Biwi, ini antar pulau ya. Mainnya jauh-jauh gitu. Nah, eh, boleh dong Bu diceritain. Sebetulnya latar belakangnya Bu Wiwi itu dulunya kayak gimana sih Bu? Kok bisa dari orang keturunan Jawa pindahnya ke Palembang tuh kan? Tepatnya pempek ya. Ya, betul. Waduh. Yuk, dengar ceritanya dari Bu Wiwi. Gimana sih Bu Ya, latar belakangnya Ibu sebetulnya? jadi dulu yang transmigrasi itu sebenarnya kakek sama nenek begitu ya. Ketika orang tua saya itu masih kecil-kecil begitu. Mereka transmigrasi dari Jawa Timur itu ke Palembang begitu. Nah, jadi di Palembang ketika transmigrasi itulah bapak sama mama ketemu lalu menikah. Nah, sebenarnya saya ini dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang berbeda agama gitu. Jadi bapak saya sampai sekarang masih Muslim, mama Kristen. Sebenarnya dulu mereka semua adalah orang-orang Muslim gitu. Tetapi dalam perjalanan waktu ya Tuhan panggil kakek dari orang tua mama begitu, orang tua mama mereka percaya ikut Tuhan Yesus begitu.
Nah, waktu itu jadi mama sama bapak sebenarnya nikah dalam status yang masih muslim begitu. Nah, jadi ketika kakek sama nenek dari pihak mama itu ikut Tuhan Yesus dan mama melihat begitu ya, melihat mereka karena pada saat itu memang komunitas maksudnya mayoritas adalah agama muslim begitu. Jadi ketika mereka kakek dan nenek memutuskan untuk ikut Yesus itu ya ada hal-hal, ada intimidasi dan lain sebagainya begitu ya. Cukup menderita waktu itu ya menurut cerita mama. Jadi mama lihat kedua orang tuanya menderita kok rasanya dia senang-senang karena waktu itu masih muslim kan. Jadi kok rasanya kok apa ya maksudnya kok nggak kasihan gitu. Nah di dalam hatinya karena kasihan kedua orang tuanya itu sebenarnya dan akhirnya memutuskan untuk menjadi Kristen, ikut Tuhan Yesus begitu. Jadi awalnya karena kasihan kedua orang tuanya, tapi dalam perjalanan waktu akhirnya ya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi memang cukup berat ketika mau memutuskan untuk pindah agama ikut Tuhan Yesus gitu. Saya lupa-lupa ingat, tapi ada hal-hal yang saya masih ingat karena memang waktu itu saya masih kecil gitu ya. Jadi mama itu memang sempat karena pilihannya ikut Tuhan itu sempat ditinggalin bapak ke Jawa itu sekitar kurang lebih 3 bulan begitu. Jadi ada orang-orang yang udah maksudnya mau ngasih duit gitu, udah ceraikan aja begitu kan, karena dia nggak mau ikut suaminya gitu. Jadi cukup lama ditinggal. Ya kami berdua saya dan adik waktu itu masih ikut mama begitu, ikut mama. Ya mungkin karena cintanya bapak ke mama begitu ya besar, jadi akhirnya ya kembali lagi gitu dan bertemu dengan maksudnya kami bersama lagi gitu. Memang waktu masih kecil itu bapak cukup fanatik gitu ya. Jadi kalau mau ke gereja pun saya dan adik juga harus diam-diam karena mama apa orangnya tegas dan pokoknya kalian harus ikut mama gitu, harus ke gereja gitu, bagaimanapun keadaannya begitu harus ke gereja begitu. Dari kecil memang mama pokoknya nggak boleh masuk atau dibagi gitu ya, aku ikut mama atau adik ikut enggak gitu, pokoknya harus ikut mama gitu. Nah, jadi dari kecil memang udah di apa ya, udah di ini mama ke gereja. Dan tapi puji Tuhannya memang sampai sekarang memang masih musim, tapi ada banyak hal yang sudah berubah gitu. Karena gerejanya cukup jauh, mama ini kan dulu memang GKMI, tetapi karena suatu hal hamba Tuhannya dulu karena kami di cabang itu kan selalu berpindah-pindah begitu ya, hamba Tuhannya nggak ada yang menetap dan waktu itu cukup lama nggak ada hamba Tuhan, jadi pindah gereja ke GPDI. Jadi cukup jauh dari rumah ke gereja itu, kalau naik sepeda itu sekitar 1 jaman gitu. Jadi dulu kan belum punya motor, jadi naik sepeda. Jadi memang meskipun jauh begitu, mama tetap ke gereja gitu, pagi-pagi harus ke gereja gitu, harus ke gereja gitu. Nah sampai sekarang memang bapak ya nganterin mama ke gereja, cuman belum mau ikut mama, belum mau ikut masuk gereja ya, jadi nungguin gitu ya, nungguin di pasar sampai mama selesai. Lalu juga sekarang udah nggak fanatik sih begitu, dan saya sama adik ya sama-sama Kristen, kami berkeluarga dengan orang-orang yang juga takut Tuhan, cucu-cucu juga orang Kristen, jadi ya sudah mulai terbiasa begitu. Karena meskipun saya bisa dibilang ya nggak juga dari lahir ya, karena waktu itu saya sudah agak ya lahirnya saya beragama Islam gitu. Cuman waktu saya dari mama kecil udah suruh ke gereja terus rajin ke gereja sampai SMP begitu ya. Sebenarnya saya juga ke gereja karena saya takut mama, karena mama itu marah sekali kalau nggak ke gereja begitu. Hanya itu saja gitu. Jadi nggak ada pengenalan secara pribadi. Satu kali ketika saya SMP di GPD itu biasanya kalau malam tahun baru gitu kan nonton bareng. Dan itu yang ditonton adalah film akhir zaman gitu. Nah ya kan, akhir zaman. Jadi bagaimana zamannya akan berlalu, ada yang diangkat, ada yang maksudnya ditinggal, akan mengalami penganiayaan dan lain sebagainya begitu ya. Yang percaya masuk surga enggak itu mengalami penderitaan begitu. Nah setelah nonton itu begitu ya, saya ketakutan gitu ya. Ketakutannya gini, saya sadar saya akan mati gitu.
Kapan waktunya Hmm. saya nggak tahu, tapi saya akan mati gitu. Dan saya bertanya pada diri saya, kalau saya mati saya kemana ya gitu. Dan saya yakin pada waktu itu kalau mati saya masuk neraka nih, karena saya orang berdosa begitu, karena saya apa ya, nggak baik gitu kan, nggak baik. Ada hal-hal yang saya lakukan begitu ya, bohong sama orang tua dan lain sebagainya. Pokoknya saya sadar saya nggak baik, saya nggak layak masuk surga gitu, saya pasti masuk neraka. Dan itu menjadi sebuah ketakutan begitu di dalam diri. Jadi meskipun saya ke gereja, meskipun saya juga mulai terlibat pelayanan begitu ya, tapi saya nggak tahu saya akan kemana begitu. Saya tahunya saya pasti akan binasa begitulah, karena saya orang berdosa. Nah itu kan menjadi kegelisahan, takut. Jadi ketika memikirkan tentang kematian itu sangat menakutkan. Uh, Lulus SMP begitu ya, lulus SMP sebenarnya saya di waktu itu sebelum lulus itu hamba Tuhannya itu menjanjikan bahwa nanti akan sekolah di Jakarta begitu kan. Jadi itu udah seneng banget lah belajar benar-benar akan sekolah di kota, karena saya kan lahir di, maksudnya di desa begitu ya, di desa. Hmm. Hmm. Jadi seneng, semangat begitu. Tetapi sampai lulus ya, karena janji itu kami nggak cari sekolah lain, jadi memang hanya disitulah digantungkanlah harapan itu gitu. Tapi sampai selesai pendaftaran, sampai teman-teman itu masuk sekolah begitu, nggak ada kepastian, kabar kabar nggak ada sama sekali begitu. Jadi kenyataannya pada waktu itu berpikir, wah berarti saya nggak sekolah begitu ya. Dan saya sedih, saya pengen sekolah gitu. Jadi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya pengen sekolah di mana aja lah, yang penting saya sekolah. Saya nggak mau di sini begitu. Saya pengen sekolah hanya itu kan. Ya memang eh, sebenarnya masih bisa ke Palembang kotanya begitu, tetapi karena keterbatasan ekonomi, mak sama bapak nggak bisa mengirim saya ke sana begitu. Lalu akhirnya ya mama sama bapak memutuskan, ya udahlah kalaupun nggak bisa sekolah kamu kursus jahit aja begitu. Tapi aku nggak mau di sini kursus jahitnya, pokoknya bagaimanapun caranya aku harus keluar dari desa ini begitu. Lalu akhirnya oke, okay, kamu ke Lampung gitu. Jadi ikut keluarga hamba Tuhan yang orang GKMI juga pada waktu itu. Jadi saya kembali ke GKMI, ikut di sana. Jadi awalnya itu memang kamu uh, kursus jahit, ya oke lah kursus jahit, tidak apa-apa lah. Yang penting aku nggak di desa begitu kan. Tapi sampai di sana karena Pak Pendetanya itu guru, gitu, guru SMA. Jadi gini, gimana kamu mau sekolah? Saya mau banget Pak, saya mau sekolah gitu kan. Ya udah kamu sekolah, kamu masuk aja, nanti segala sesuatunya diurus belakangan. Jadi akhirnya saya sekolah di situ. Ya saya bersyukur. Nah, karena saya tinggal di dalam keluarga hamba Tuhan kan, saya tetap ya pasti terlibat dalam pelayanan, apalagi tinggalnya di pastori kan. Jadi mulai terlibat pelayanan di pos, di ngajar sekolah minggu dan lain sebagainya. Tetapi pencarian ya, ketakutan di dalam jiwa itu belum teratasi gitu, masih bingung nih, nggak jelas nih gimana, sampai pada akhirnya kelas 2 SMA itu ada mahasiswa praktek dari SAPPI gitu, orang orang Sumba waktu itu kan. Jadi dia karena tinggal di Pastori, ya jadi kami dekat gitu kan, jadi dekat. Lalu suatu saat ya katakan Wiwi, ayo nanti kalau udah selesai pekerjaan rumah kita jalan-jalan yuk, jalan sore begitu kan. Oke boleh Kak gitu. Jadi kami keliling gitu, keliling apa namanya kompleks itu kan, keliling gitu. Nah dalam perjalanan itu dia ya, sekarang saya jadi hamba Tuhan, saya tahu saya sedang diinjili gitu ya, dengan metode EE begitu kan. Nah sekarang mau tahu, oh saya dulu diinjili dalam metode EE itu. Jadi dalam perjalanan itu dia dia apa namanya, beritakanlah Injil itu begitu kan. Sampai sore tuh, saya ingat sekali sore itu maghrib itu selesainya kami duduk di gereja itu, lalu kakak itu memberitahu bahwa keselamatan itu kita bisa selamat. Kita orang berdosa, kita yang harusnya binasa, ini kita bisa selamat kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus begitu. Nah itu kan sesuatu yang memang selama ini saya cari dan saya nggak dapat begitu ya. Ya, Kami pun tinggal ya saat itu di lingkungan hamba ya, Tuhan dan masih di lingkungan pastori ya. betul begitu ya. Jadi saya nggak menemukan itu. Jadi firman Tuhan yang ya yang menolong saya gitu untuk mempercayai Yesus sungguh-sungguh itu ya dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia gitu ya.
Bahkan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan gitu. Inilah gitu ya yang saya cari selama ini begitu, supaya saya nggak binasa, supaya saya maksudnya kapanpun saya mati saya nggak takut. Oh, jalannya Tuhan Yesus begitu. Jadi sore itu ya maghrib itulah gitu, udah surup begitulah. Jadi saya terima Tuhan Yesus, dibimbing dengan kakak dari SAPPI namanya Kak Yuli gitu. Jadi saya masih ingat banget gitu ya. Jadi itu titik di mana saya ya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus begitu ya. Ya Mama memang orang yang ya berperan sangat banyak begitu ya. Saya berpikir seandainya Mama orangnya nggak tegas, bahkan dari kecil ya terserah kamu ikut siapa, ya saya pasti nggak akan kenal Tuhan Yesus begitu ya. Jadi saya ya bersyukur saya memiliki mama yang begitu luar biasa begitu ya, sehingga itulah yang terus mendorong saya ayo ke gereja sampai saya bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus gitu. Dulu itu sebenarnya Bapak itu biasanya kalau ke tempat nenek itu lewat lewat masjid gitu ya. Jadi saya dibonceng di belakang, adik di depan begitu naik sepeda. Bapak selalu bilang begini, nggak apa-apa, kamu sekarang kecil ikut mama semua, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah besar, katanya harus ikut bapak, begitu kan. Tapi sekarang saya begini, mamaku lebih pinter ya daripada bapak, begitu. Karena kan kalau sudah besar nggak bisa lagi gitu. Mau bagaimanapun kalau apalagi kalau udah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus ya, nggak bisa gitu. Nah, mama tahu itu dari kecil, pokoknya ayo gitu. Nggak boleh, meskipun dari awal memang saya sama adik ke gereja karena takut mama, karena mama marah begitu ya. Jadi kelas 2 SMA itulah gitu ya. Saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Saya tahu jalan keselamatan melalui Tuhan dan saya percaya dan saya meyakini. Jadi ketika berpikir tentang kematian ya kapanpun itu saya nggak takut lagi karena saya tahu orang yang percaya Tuhan Yesus pasti akan masuk surga begitu ya. Nah, tahun 2000 ya 2005 kan lulus SMA. Setelah itu saya ikut pemuritan. Ya, saya ikut pemuritan tahun 2005 di Jakarta. Saya ikut pemuritan. Waktu itu juga nggak tahu juga tuh gimana itu mau kuliah apa begitu. Sebenarnya juga menjadi hamba Tuhan itu bukan apa ya, bukan cita-cita gitu ya. Dulu istrinya hamba Tuhan aja kayaknya enggak lah gitu kan. Apalagi hamba Tuhan begitu. Tapi pas setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus lalu ikut pemuritan ya, dibina, dipimpin, dibimbing begitu ya. Dan 2005 itu sebenarnya sudah ke Kalimantan. Jadi praktek untuk pemuritan 3 bulan itu kan saya ke Kalimantan Barat gitu ya. Ke tempat ini enggak ke tempat ini, ke cabang PIPKA, ke GKMI yang lain, tetapi di Kalimantan Barat. Jadi saya melihat bagaimana pelayanan di hamba-hamba Tuhan di sini begitu ya. Terus ya karena berproses itu pengenalan akan Tuhan itu semakin dalam, ya menyadari betapa kalau enggak Tuhan mengasihi saya binasa begitu. Apalagi melihat latar belakang gitu keluarga gitu, kayaknya nggak mungkin banget gitu, nggak mungkin banget saya bisa jadi orang percaya begitu ya. Jadi itu benar-benar apa ya, semua karena anugerah Tuhan gitu. Jadi memang hidup saya ya saya persembahkan untuk Tuhan gitu ya. Jadi ketika pemuritan itulah timbul kerinduan begitu ya. Saya ingin melayani Tuhan. Saya ingin yang menjadi hamba Tuhan full time, melayani di gereja gitu, menjadi hamba Tuhan. Nah, seperti itu. Oke. Ini program murid yang dari PIPKA ya, Bu ya? Program murid dari PIPKA 2005 waktu itu. Oke. Jadi ini lulusan muridnya PIPKA. Iya. Wah, ini menarik ya. Ternyata nggak berhenti. Saya pikir masih di Palembang aja, kemudian karena satu hal lah ya, bisa langsung lompat ke Kalimantan Barat. Ternyata tidak demikian. Ternyata Bu Wiwi ini melanglang buana ya, sampai ke Lampung pula ya, tinggal di sana. Dan dari cerita Ibu tadi cukup menarik. Menariknya karena begini, bahkan sudah tinggal dengan hamba Tuhan saja belum menemukan Kristus.
Jadi nggak ada jaminan bahwa ketika kita seolah-olah hidup baik, seolah-olah semua berjalan dengan baik, kamu lantas pasti berjumpa dengan Kristus. Enggak juga, gitu. Jadi saatnya kita tuh sadar-sadar diri nih. Kita perlu bertanya, apakah kita sudah mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Karena kalau enggak, ya maka kamu enggak punya jaminan. Nah, sekalipun tahu ya Bu ya, tahu Ya, bahwa jalan keselamatan itu hanya satu lewat Kristus. Tapi kalau kamu nggak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan secara pribadi sendiri loh ya, bukan hanya mengaku dengan mulutmu, kemudian kamu melakukan apa yang dibilang sama firman Tuhan. That is not enough. Itu nggak cukup ternyata. Kamu harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dengan Yesus itu sendiri, yang adalah Sang Juru Selamat, yang akan mentransformasikan seluruh kehidupan. Karena kalau nggak lewat itu, nggak bisa. Tadi kisah para rasul ya Bu ya, makanya ya. Dan that is a truth. Nah, ini kisah Bu Wiwi. Ini baru kisah perjumpaan Bu Wiwi dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menjumpai Bu Wiwi melalui seorang hambanya, seorang misionari. Bu Wiwi aja sampai nggak sadar kalau ternyata aku iya. sedang diinjili loh. Nggak sadar, sadarnya udah belakangan ya Bu ya. Sadarnya ketika ada pelatihan kan, gitu. Oh, Ya, iya, waktu berarti waktu saya ada pelatihan, oh ternyata kemarin itu aku ternyata tuh sedang diinjili loh. sedang diinjili, betul. Wow. Dan dari situ ya, inilah pentingnya. Terkadang Tuhan itu bisa menjumpai kita dalam berbagai-bagai rupa. Mau menegur kita pun bisa dengan berbagai-bagai rupa. Nah, kalau kita ini bisa mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ingatlah, Yesus sendiri tuh bilang bahwa domba itu akan mengenal suara gembalanya. Nah, jadilah kamu domba-domba yang mengenal suara gembalanya. Gimana caranya? Ya kalau kamu nggak pernah mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka kamu nggak akan kenal suaranya Tuhan. Kamu akan seperti domba-domba saja, atau bahkan domba-domba yang terhilang. Nah, kisah ini berlanjut. Kenapa? Karena Bu Wiwi ini setelah ikut program murid, kemudian mengambil keputusan untuk terlibat di dalam pelayanan bersama dengan PIKA. Dan saat itu kan sudah SMA lulus, kemudian kuliah ya Bu ya, Ikut pemuritan dulu. untuk Satu tahun, pemuritan jadi saya dulu. berhenti 1 tahun ikut pemuritan, baru tahun Mm-mm, 2006-nya baru masuk kuliah. masuk kuliah dan waktu itu langsung masuk mengambil keputusan untuk masuk teologi ya. Nah, Bu, saya tanya, eh, Bapak saat itu responnya gimana? Begitu tahu Ibu, aku mau belajar teologi ya Pak, mau jadi hamba Tuhan. Ya, jadi ya karena ditanya gini jadi kayak lihat ke belakang lagi ya, melihat betapa luar biasanya Tuhan gitu. Nah, seperti yang saya katakan tadi kan sebenarnya nggak sekolah tapi tiba-tiba bisa sekolah begitu ya. Memang di Lampungnya juga bukan di kota ya, di apa namanya di desa. Dan waktu itu memang sekolahnya tuh di sekolah Katolik cabangnya begitu dari kota memang nggak banyak. Kami waktu itu cuman eh, sepuluhan orang begitu. Nah, kalau waktu itu kan kalau ujian itu memang lulus dan nggak lulus begitu kan. Nah, waktu itu dari 10 orang itu hanya saya yang lulus begitu. Nah, itulah menjadi titik tolak saya bisa bisa sekolah lagi begitu ya. Nah, sebenarnya setelah pemuritan itu masih bergumul juga di mana Tuhan akan ya memang sudah ada hati untuk apa yang menjadi hamba Tuhan. Jadi setelah pemuritan dari Jakarta saya pulang ke Palembang begitu. Saya pulang ke Palembang lama itu sebenarnya prosesnya juga gitu. Ketika ngomong sama Bapak uh, waktu itu Bapak nggak ada penolakan sih. Saya juga nggak ngerti apakah Bapak nggak tahu ya teologi itu apa begitu ya. Tapi memang nggak ada respon nggak boleh gitu, enggak gitu. Jadi
Ya, saya bergumul karena sudah mendaftar, tapi lama sekali prosesnya begitu ya. Bagaimana seperti apa begitu. Ya, saya berdoa kalau dalam minggu ini Tuhan, maksudnya nggak ada kejelasan begitu tentang saya sekolah, kuliah menjadi hamba Tuhan, berarti ya udah nggak jadi gitu. Tetapi memang sebelum berarti dua hari sebelumnya begitu, memang surat itu datang begitu dari Cipanas begitu kan. Saya kan sekolahnya di SD Cipanas. Jadi memang Bapak waktu itu nggak ada, ya boleh karena ya anaknya mau sekolah begitu. Jadi Bapak memang Ya, punya pikirannya Bapak yang penting anakku sekolah. wah ya sekolah gitu, sekolahnya di Jawa Barat begitu kan. Ada beasiswa tetapi juga kan dari orang tua harus apa namanya ada sumbangsihnya begitu. Nah Bapak Hmm. siap karena mampu kalau segitu. Oke lah, pergilah gitu. Jadi waktu eh, sebenarnya waktu dalam masa-masa kuliah kan akhirnya Bapak juga tahu ini nanti menjadi seorang hamba Tuhan apa. Tapi memang Oh, jadi awalnya mungkin Bapak nggak ngerti ya mungkin kalau ya mungkin ini saya kadang juga ini pikir sekolah teologi ya apa akan jadi hamba Tuhan. Nggak ngeh dia. nah Oke. jadi tahu tahu saya karena kan praktek 2 bulan saya sempat pulang ke Palembang saya praktek di Hmm. GKMI di sana begitu ya tapi memang tetap nggak ada apa yang nggak ada respon yang keras nggak boleh gitu enggak gitu ya itulah luar biasanya Tuhan ya dan ketika saya lulus kuliah mau wisuda begitu ya uh, jadi saya dapat tugasnya orang tuanya harus memberi pidato begitu kan memberi pidato waktu itu kan saya tanya sama bapak mama adik kan datang semua pak dari kampus eh, saya dapat tugas nanti orang tuanya atau perwakilannya lah memberikan kata sambutan gitu kan lalu saya tanya sama bapak gimana berani apa tidak gitu kan ya bapak dengan maksudnya PD-nya bilang berani yang penting kamu tuliskan begitu ya jadi saya Oke. tuliskan kan kata sambutan jadi itu momen yang ya luar biasa banget ya yang berpidato di tengah-tengah orang yang semuanya maksudnya Kristen gitu Kristiani. ya Iya, ya iya, iya. maksudnya anak teologi hamba-hamba Tuhan gitu ya Bapak Dan berpidato beliau masih Muslim. masih muslim pulang dari wisuda itu dengan bangganya menceritakan ke saudara-saudaranya Hmm. ke orang-orang bahwa saya berpidato saya benernya nggak Bapak ini ngerti atau enggak atau bagaimana itu apa ya misteri buat saya karena itu menjadi kebanggaan dia gitu Oh, kebanggaan dia oke. ke orang-orang waktu itu jadi memang nggak ada respon yang negatif sih dari Bapak ketika saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Wow, ajaib ya, amazed. Eh, ini berkiblat karena cerita Kak Wiwi ya, cerita dari Bu Wiwi ini bilang bahwa sebetulnya Bapak tuh awalnya fanatik banget orangnya. Iya betul. Tapi ketika ketika apa semua berjalan, anak-anak mulai menjadi anak-anak yang takut Tuhan, istrinya mau pergi gereja dia juga tetap anterin gitu kan, walaupun dia nggak masuk gitu. Eh, dan semua hal yang terjadi bahkan sampai saya nggak expect kalau Bapak jadi malah pidato di depan para mahasiswa teologi dengan para pendeta yang adalah dosennya di situ. Sedangkan dia masih bertitel seorang Muslim dan bangga lagi dan bangga lagi saat itu menjadi sebuah kebanggaan pidato loh di wisudaan anakku loh gitu. Dan ya ini cara Tuhan. Kita tahu bahwa terkadang Tuhan melembutkan hati orang tuh ya, sekalipun belum membukakan hatinya, ya, belum membukakan itu juga acceptance sih sebetulnya kita kan ngomongin tentang acceptance ya, seseorang yang mau Tuhan itu selalu mengetok pintu, tetapi tergantung kita mau buka atau tidak. Tetapi Tuhan mampu untuk melembutkan hatinya. Dan sejauh ini yang diceritakan sama Bu Wiwi adalah bicara tentang Tuhan melembutkan hati ayah. Nggak ada pertentangan barang sedikit gitu. Nggak ada. Lihat Bu Wiwi mau sekolah teologi dipikir Bu Wiwi paham nggak ya karena aku bakal jadi pendeta nih ya, mau jadi hamba Tuhan gitu ya, harus menginjil nih begini-begini, semua berjalan itu lembut caranya Tuhan. Itu loh caranya Tuhan ya, mengubah hati orang tuh ajaib betul. Nah, lanjut Bu.
Jadi setelah lulus teologi, Ibu gabung langsung kah dengan PIPK? Ya, karena saya kan memang dari awal dibiayai ya sama Pipka meskipun nggak Mhm, mhm, 100%, meskipun ada sponsor lain, orang tua pun juga berkontribusi begitu. mhm, Jadi memang dari awal saya sudah maksudnya dengan Pipka gitu. Memang waktu setelah mau selesai itu ya bidang yang maksudnya yang mengurusi beasiswa sih mengatakan ya karena kamu dapat beasiswa dari Pipka ya setelah pelayanan kamu lebih baik maksudnya ke PIPK, apalagi memang kamu dari GKMI, nah seperti itu. Jadi memang dari awal memang udah di PIPK. Nah, apakah setelah itu kemudian mulai proses penempatan atau ada kayak kemarin rekan-rekan ada yang bilang harus ngalamin orientasi dulu dan lain sebagainya. Nah, Bu Wiwi juga ngalamin itu nggak sih? Eh Sebenarnya itu penempatan ke Kalimantan ini waktu itu praktek ya, praktek 6 bulan itu sebenarnya saya nggak dikesinikan begitu ya, karena saya menyerahkan kepada pihak kampus ya kemana aja saya siap gitu. PIPK menempatkan kemana saja saya siap. Waktu itu mau ditempatkan di ini sebenarnya di mana di Palu begitu ya di Palu begitu. Nah saya sudah mulai berdoa di situ sebenarnya waktu itu, tapi ternyata ada sesuatu hal lalu dari PIPK mengatakan Bu Wi saja yang ke Kalimantan begitu, dan akhirnya praktek 6 bulan gitu ya, 6 bulan di Kalimantan sini, lalu habis itu wisuda balik begitu, sudah wisuda saya balik lagi ke sini gitu. Padahal Hmm, sebenarnya dulu waktu ikut pemuritan kan waktu pulang itu mobil itu kan sempat apa ya guling gitu Pak. hmm, Ya hmm, jadi guling itu jadi harus apa keluar dari bis itu lewat jendela karena dulu memang luar biasa jeleknya jalan itu. Jadi waktu pulang dari murid lalu ada sharing gitu saya mengatakan saya nggak akan lagi mau ke Kalimantan Barat kecuali panggilan Tuhan lah begitu. Waktu itu bergurau saya hmm, begitu ya. hmm, Memang nggak mau lagi lah ke sana, maksudnya susah jalannya jauh dan lain sebagainya begitu ya. Tapi itulah ya. Kalau Tuhan sudah panggil, yang harusnya ke hmm. Palu pun bisa ke Kalimantan Barat begitu. Jadi Oke. setelah wisuda saya ya tetap ada pembicaraan dengan Tika gitu. Ditanya dan saya kembali dikirim ke Kalimantan Barat ini ya tetap juga mengikuti proses begitu maksudnya praorientasi, orientasi begitu. Nah, Hmm, hmm. Wow. Ini kisah yang hampir mirip-mirip dengan Kak Alut nih ya. Karena Kak Alut bilangnya, aku nggak mau pergi ke sana. Tapi akhirnya tetap aja berangkatnya ke sana gitu kan. Sampai detik-detik terakhir gitu. Nah ini kalau ini Bu Wiwi, aku nggak mau ke Kalimantan Barat tuh ya. Tapi akhirnya Tuhan kirimnya justru malah ke situ. Nah itu ya, teka-tekinya Tuhan tuh Pak, gitu tuh. Makanya bahkan Tuhan menjadikan hari-hari yang buruk pun itu sebetulnya buat apa sih? Supaya kita tuh tidak dapat menerka-nerka apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. That's plan. Kan, gitu ya. Apa itu rencananya Tuhan. Eh, Bahkan di masa-masa sesukar itu pun ketika Ibu Wiwi ditempatkan ya Bu di Kalimantan, Ibu udah tahu ini berarti langsung ditempatkan di tempat yang sekarang atau ada perpindahan? saya praktek itu waktu praktek itu di dulu cabangnya sini lah ya di GKMI tepatnya Kak Ica GKMI Oke. Teluk Sindur begitu ya GKMI Teluk Hmm. Sindur 6 bulan setelah itu penempatan juga waktu itu di situ begitu. Oh, Nah, kembali ke situ tetapi juga. karena di situ belum ada pastorinya, saya ikut dengan hamba Tuhan yang di Ujung Pinang ini. Karena dari Ujung Pinang ke Teluk Sindur itu nggak jauh begitu, 10-an menit lah begitu kalau ada gitu ya. Jadi saya tinggalnya di Ujung Pinang, jadi ikut pelayanan juga di Ujung Pinang, tetapi secara tugas SK saya pelayanannya di Teluk Sindur gitu. Tapi ke Teluk Sindur pun juga dengan Pak Pendeta di sini karena pada waktu itu Teluk Sindur menjadi cabangnya di Ujung Pinang gitu. Waktu Bapak yang di sini Pak Pendeta yang di Ujung Pinang itu emeritus, jadi saya Mhm. eh, di apa menggantikan begitu ya, Hmm. menggantikan pelayanan beliau di GKMI Ujung Pinang ini. Jadi Dan status Bu Wiwi sekarang ini sudah pendeta ya Bu ya di Ujung Minang sudah, ya Bu? sudah. Nah,
Nah, ketika Ibu Wiwi dipendetakan, Bapak gimana? Selancar itu juga? Selancar itu juga begitu. Dan memang saya itulah ya memang ajaibnya Tuhan. Jadi memang sampai sekarang pun Bapak begitu bangganya gitu. Anaknya hamba Tuhan, ya seorang pemimpin di gereja begitu ya. Jadi saya melihat juga nggak ada rasa maksudnya ya malu dengan komunitasnya apa gitu, nggak ada begitu ya. Ya Hmm, hmm. jadi Malah apa? menjadi sebuah kebanggaan ya. Ya, jadi kemanapun saya pergi, maksudnya saya anak pertama, adik saya di Salatiga, saya di sini pelayanan di sini. Jadi memang mereka hanya berdua di rumah begitu. Jadi memang nggak ada, maksudnya tuntutan begitu ya. Apa selagi anak saya anak pertama perempuan begitu harus di sana atau apa. Beberapa kali juga pernah saya ditawari untuk apa namanya pelayanan di sana di tempat di Palembang begitu. Ya, tetapi ketika digumulkan ya saya rasa Tuhan belum belum mengizinkan saya ke sana. Nah, itu pun nggak ada yang kan kalau di sini dekat sini aja atau bagaimana begitu. Sama sekali nggak ada Bapak itu sampai sekarang gitu Wow. ya. Jadi tetap Oke. Wow, luar biasa ya. Tuh loh, caranya Tuhan ya, aneh ya, aneh. unik dan aneh gitu. Tetapi ya, itulah yang terjadi. That's amazing of God. Nah, kisah berlanjut setelah Ibu mulai penempatan dan menggantikan beliau yang sudah diemeritasi, gitu kan? Hamba Tuhan yang sudah diemeritasi, bahkan Ibu dipendetakan sekarang di Ujung Pinang. Nah, pelayanan yang dijalani sama Ibu ini kan tergolongnya eh, penuh dengan tantangan ya, karena Ibu nih bukan aslinya bukan bukan asli Kalimantan, Ya, orang Jawa bermigrasi ke Palembang, udah budayanya beda. Terus sempat sekolah juga di Lampung, belajarnya pasti juga karena Lampung ini daerah migrasi, jadi campuran berbagai macam budaya ada di sana. Kemudian dilempar lagi menuju ke eh, Kalimantan Barat, di mana dan letaknya ini di situ kan banyak ya namanya suku Dayak. Dayak pun variannya banyak ya Bu ya sebetulnya ya. ya, betul. Nah, Dayak pun tuh variannya banyak gitu. Nah, yang dihadapi Bu Wiwi saat itu, tantangan terberatnya apa Bu? Makanan, lokasi, bahasa, masyarakatnya, atau habitnya, atau apanya Bu yang paling susah? Kalau lingkungannya atau apa saya nggak terlalu ini ya karena saya memang lahir dan besar di desa begitu ya. Jadi juga jalan dari Palembang ke Anu juga jalan air gitu. Jadi di sini saya nggak terlalu terkaget-kaget gitu ya. Ya jalannya aja lah yang agak susah, tapi sekarang kan udah nggak. Jadi kalau secara lingkungan, secara situasi saya nggak terlalu ini. Mungkin eh, makanan juga nggak ada beberapa, tapi kebanyakan saya apa aja masuk begitu. Ya tantangan mungkin masyarakatnya begitu dengan apa bahasa ya bahasa terus kan memang kalau ada yang sudah tua-tua generasi tua kan juga nggak terlalu lancar bahasanya pada waktu itu begitu ya masyarakat yang kadang agak agak apa ya uh, kalau di Jawa mungkin yang fanatik itu Muslim kalau di sini kan justru Katoliknya gitu Hmm. jadi dari masyarakatnya begitu yang ya menurut saya menjadi tantangan sih pada waktu itu begitu karena awal-awal ya karena banyak Hmm. hal yang harus dipelajari kan kalau mereka masyarakat Dayak kalau saya kan pelayanan di Dayak Kanto ya Hmm. seperti Mbak Salsa bilang tadi kan bahwa banyak gitu ada Dayak Kanto ada Dayak Iban ada apa namanya banyak sekali dan saya melayani di daerah Dayak Kanto gitu nah jadi apa mereka kan masih kuat sekali dengan adat istiadat gitu. Jadi memang awal-awal kan harus harus tahu ya, maksudnya apa hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh begitu. Nah, seperti apa begitu ya. Mungkin tantangan awal seperti itu. Ada banyak hal yang harus dipelajari. Hmm. Hmm. Dan masuk ke pelayanan apalagi kepada suku bangsa. Dan ini kan memang suku bangsa Dayak itu termasuk yang seperti diketahui lah ya banyak orang bahwa di teman-teman yang eh, dengan kepercayaan leluhur ini mereka sangat kuat sekali gitu loh.
Jadi evenly mereka udah mengenal Kristus baik melalui Katolik maupun Kristiani, mereka masih melakukan ritual adat. Mereka masih masih percaya juga dengan roh nenek moyang dan hal-hal seperti itu. Itu juga menjadi tantangan yang menambah-nambah ya Bu ya. Selain karena saat itu waktu pengutusan Ibu juga masih sangat muda kan, masih sekitar 20-an kan ya Bu ya. Ya. Nah, bayangkan udah usianya muda. Kemudian di lingkungan yang memang berbeda sekali dengan apa namanya dengan kebiasaan hidup. Kemudian juga ditambah lagi dengan budaya masyarakat yang masih percaya terhadap uh, kepercayaan leluhur. Uh, Selain tantangan terberat yang dari lingkungan masyarakat tadi, beban apa lagi Bu? Pernah nggak sih Bu ada kejadian-kejadian yang seperti apa gitu terkait dengan hal tersebut? Eh, ya, selama pelayanan di sini waktu itu masih saya belum maksudnya menggantikan pendeta yang emeritus beberapa waktu yang lalu. Tapi waktu itu ada sebuah kejadian ya karena itu tadi ya kuatnya adat istiadat mereka begitu. Nah, di KMI Ujung Pinang ini kan karena pekuburan itu jauh, tempat pemakaman itu jauh begitu kan, harus lewat air dan jauh begitu susah lah begitu. Akhirnya kan kami memutuskan untuk ada lahan gereja itu akan diberikan begitu untuk pemakaman, tempat pemakaman. Nah, waktu itu sebenarnya nggak hanya yang Kristen aja sih begitu, bisa juga semua atau bahkan satu dusun inilah khusus untuk dusun Ujung Pinang begitu. Dan itu tempatnya strategis, nggak jauh gitu ya, dekat dari jalan juga begitu, nggak jauh dari apa namanya bisa naik mobil begitu. Kalaupun jalan juga nggak jauh begitu. Nah, itu letaknya di hulu kampung begitu ya, hulu kampungnya begitu. Nah itu sangat ditentang gitu, nggak boleh begitu ya dekat begitu karena mereka sangat nanti kalau umpamanya buat di situ gitu kan akan ada banyak yang meninggal, akan ada banyak musibah dan lain sebagainya begitu. Nah waktu itu memang udah ada masanya ancaman-ancaman gitu lewat lewat apa ya WA begitu ya, lewat WA ada ancaman mau dibunuh dan lain sebagainya begitu. Sempat juga tapi kan kami menjelaskan begitu. Nah kalau umpamanya setuju Kristen Katolik kan dibuka dengan ya doa sama-sama lah antara pastor dan pendeta begitu. Tapi kan mereka nggak mau. Mereka kan harusnya ada ritual khusus gitu. Kalau nggak ada ritual khusus itu berbahaya begitu. Tapi kami tetap kami nggak mau begitu karena itu nggak sesuai dengan iman dan percaya kami kepada Tuhan Yesus begitu. Nah itu jadi waktu itu cukup genting gitu. Ketika oh ya saya tadi belum memperkenalkan kalau saya sebenarnya sudah berkeluarga. Ya. Jadi waktu itu suami ikut jemaat bersih-bersih begitu ya. Sampai didatangin gitu. Didatangin bawain parang gitu tunjuk-tunjuk begitu ya. Pokoknya diintimidasi lah nggak boleh begitu sampai dipanggil lah ke maksudnya pengurus adat begitu sembarang lah begitu. Cuman kan kami tak menjelaskan, kami berdoa minta perlindungan Tuhan dan lain sebagainya, kenapa di situ dan lain sebagainya begitu. Jadi itu sempat juga sempat juga buat deg-degan sih begitu ya, buat aduh kayaknya nih apa yang ngeri juga nih pelayanan di sini begitu ya, karena mereka memang sangat ketakutan dengan itu gitu, dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Dan niatannya baik ya, mau menyediakan taman perkebunan Ya, supaya nggak terlalu jauh. ya karena itu sangat jauh begitu, lewat jalur air begitu, dan kalau udah pinjem perahunya orang untuk mengantarkan mayat itu kan harus ada ininya juga gitu, bayarannya juga, ada hal yang harus dilakukan juga. Habis itu nanti jalan lagi jauh dan sangat jauh sekali begitu. Nah, tapi itulah karena mereka ketakutan itu ya. Jadi waktu itu ada juga jemaat-jemaat yang memang ya belum sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Jadi menentang juga gitu. Jadi ada penentangan juga. Nah, seperti itu. Sampai pada akhirnya ada yang meninggal dari
jemaat pun waktu itu ada yang meninggal nggak berani situ gitu, karena udah diancam kalau ada yang meninggal lagi di kampung ini mereka akan kena gitu. Nah sampai kepada satu keluarga yang ya memang mereka udah orang Kristen yang benar-benar sudah maksudnya tahu taat sungguh-sungguh begitu, tetap berani dari situ. Jadi sampai diserang di rumahnya, waktu penguburan itu dijaga dengan aparat ya polisi begitu waktu itu, waktu penguburan itu. Ya tetapi puji Tuhan sekarang sudah ini sih sudah aman gitu. Karena memang nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada kejadian-kejadian apa gitu setelah. Jadi apa yang mereka khawatirkan dan cemaskan tidak pernah Tidak terjadi. pernah terjadi gitu. Jadi memang sudah ada beberapa apa ya maksudnya dikuburkan di sana dan sekarang orang udah ini, tapi karena penolakan yang keras kemarin jadinya hanya jemaat, jadi pekuburan GKMI aja gitu. Hmm, hmm, hmm. Wah, ini memang kalau urusannya sama masyarakat adat nih memang karena kita ngomong sendiri ya, mereka masih dengan kepercayaannya mereka dan bagi mereka tuh roh-roh leluhur tuh masih hidup gitu loh, Hmm. as a roh gitu. Jadi bukannya kalau kalau kita dalam dalam iman kepercayaan kita, kalau ketika kamu sudah meninggal ya kamu sudah ini gitu. Kamu tidak di sini. Yang yang ada di sini adalah roh lain yang menyerupai manusia itu, mengambil rupa lah, jadi siapalah, jadi roh nenek moyangmu lah menyerupai itu. Tetapi bukan, sebetulnya bukan. Nah, eh, tantangan-tantangan yang seperti itu, apalagi ini perempuan, melayani di suku Dayak, dan pastinya juga tidak mudah. Ketika itu, ketika Bu Wiwi akhirnya menggantikan, responnya gimana sih Bu, jemaat dan masyarakat di sekitar situ? Apakah langsung acceptable ketika Ibu datang dan oke, aku mau menjadi pengibar di sini, aku mau melayani di sini. Apakah langsung terima? Oke. Atau justru malah ada penolakan seperti kejadian yang tadi? Uh, Setelah pergantian itu dari jemaat ya memang apa ya akan tetap yang dulu begini itu kan tetap ada seperti itu, Hmm, meskipun hmm, saya sebenarnya udah dari tahun 2010 kan ikut dan Pak Pendeta itu emeritasi 2015 begitu. Jadi sudah cukup lama saya juga dengan apa namanya dengan jemaat di sini begitu. Nah, itu ya ada tantangan sih dari jemaat apalagi mereka yang ya para tua-tua lah ya. Ini anak muda perempuan lagi begitu kan. Perempuan lagi waktu itu kan saya belum diproses pendeta muda pun belum begitu. Jadi masih orientasi pada waktu itu gitu. Jadi memang ada penolakan begitu, ada hal-hal yang ya apa ya maksudnya dulu bapak-bapak udah berumur apa begitu memang jadi kayak anjlok banget ya ini hmm, perempuan hmm. apa namanya masih muda Muda pula, ya. gitu ya. Jadi terus suami juga bukan dari latar belakang teologi kan begitu. Oke. Ya ada sempat-sempat ada hal-hal yang terjadi begitu ya, sempat ada penatuannya yang telepon ke yang bapak apa pendeta emeritusnya kan mereka pindah begitu ya, tidak di sini begitu. Tapi ya puji syukurnya mereka ya bapak ibu yang sudah emeritasi ini ya memberikan pemahaman begitu ya. Ketika ada keluhan-keluhan apa ya mereka dengan baik menjelaskan bahwa ya sekarang yang ada di sana yang menjadi hamba Tuhan yang bertanggung jawab di sana adalah Bu Wiwi ya gitu. Meskipun dia Hmm, muda, meskipun dia perempuan, dialah yang ditempatkan di sana untuk menjadi hamba Tuhan di sana. Jadi memang hmm, mereka memberikan pemahaman menolong saya begitu, memberikan hmm. pemahaman kepada orang-orang yang dalam tanda kutip ya menolak sebenarnya begitu. Tapi dalam perjalannya waktu ini akhirnya ya kami sama-sama bisa menyesuaikan diri gitu ya. Hmm. Jadi kan berarti sekitar udah tahun ini berarti tahun ke-10 ya Bu Wiwi ya, Iya. menjadi hamba Tuhan di sana. Em, butuh waktu berapa lama Bu Wiwi sampai akhirnya jemaat dan masyarakat accept dengan
kehadiran Bu Wiwi yang menggantikan? yang menggantikannya. Ya mungkin 1 sampai 2 tahun lah begitu. Nggak terlalu Hmm. lama juga sih. Apalagi memang ya saya bersyukur Tuhan berikan saya suami yang ya kalau secara sosialisasi ke masyarakat dia lebih oke begitu. Jadi menutupi kekurangan saya. Jadi sangat 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 luar biasa gitu. Jadi masyarakat jadi kayaknya lebih dikenal dia daripada saya begitu. Karena ikut ya, maksudnya anak-anak muda main bola dan lain sebagainya begitu ya. Jadi dia lebih punya teman yang baik, lebih lebih dikenal. Kadang-kadang apa orang-orang kecamatan dan apa, oh ini Pak Pendeta gitu ya, gitu. Lebih lebih Hmm. dikenal gitu ya. Jadi itu Oke. menolong sih. Jadi apa masyarakat pun udah ya welcome sekarang udah ya 1 2 tahunan begitulah. Akhirnya kami semua bisa beradaptasi dengan baik. Hmm. Nah, kembali lagi. Sekarang kita lanjutin lagi. Kita mau masuk ke sebuah dimensi yang baru. Pelayanan yang sekarang Ibu lagi konsen sekali dikerjakan di sana, terutama ketika menggarap dan jangan mulai menginjili masyarakat adat ini ya. Kesulitan terberatnya ketika membuat mereka mau membuka hati nih untuk mendengar firman Tuhan itu apa sih Bu? Itu memang menjadi pergumulan sampai saat ini karena memang dulu kan mereka itu latar belakangnya ya semua orang yang di ujung Pinang ini dulu kan Katolik. Karena nggak ada gereja, mereka harus ke gerejanya yang ke kecamatan dan itu jauh, waktu itu jalannya susah. Lalu kekristenan datang, begitu kan? Kekristenan datang, ya karena nggak ada gereja, akhirnya ya udahlah ikut apa namanya Kristen begitu ya. Jadi masal begitu, masal ya banyak banyak Kristen gitu ya, banyak Kristen di sini kan sekarang meskipun ada beberapa yang kembali ke Katolik karena ada gereja Katolik, tapi masih mayoritas Kristen gitu. Tetapi yang menjadi tantangan yaitu Kristen hanya Kristen KTP gitu ya. Meskipun nggak semua begitu, tetapi juga masih banyak yang jikalau ada hal-hal yang ini masih berdukun begitu ya. Kalau sakit masih cari ke mana dan itu menjadi tantangan yang cukup berat di sini begitu. Jadi yang dilakukan penginjilannya itu justru lebih ke dalam gitu ke jemaat gitu ya orang-orang percaya yang sudah bergereja orang-orang Kristen yang sudah ya bergereja gitu. Jadi satu-satu harus maksudnya ditanyain gitu ya dilayani begitu karena hanya kebanyakan begitu masih banyak yang hanya tahu Yesus itu juru selamat, Yesus itu penebus dosa, kamu percaya kamu selamat, begitu mereka tahu tetapi mereka tidak mempercayainya. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri begitu. Jadi memang khotbah-khotbah, pembinaan-pembinaan ya itu ya seputar penginjilan meskipun mereka sudah statusnya Kristen. Statusnya Kristen dan berjemaat. Berjemaat gitu. Nah, betul kan? Jadi bener ya, kamu udah sekian lama jadi Kristen tanpa perjumpaan pribadi sama Tuhan, ya hidupmu akan masih sama seperti yang dulu. Tidak ada transformasi, tidak ada perubahan. Ya bahkan seperti cerita Bu Wiwi, udah kenal Yesus loh. Kan dari Katolik juga kenal Yesus gitu kan. Bukan 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 pribadi yang lain gitu. Masuk ke Kristen kan, ya ngomongnya tetap dengan Yesus lagi. Tetapi ternyata sekian lama menjadi orang Katolik ataupun Kristen tidak terjadi banyak perubahan. Perubahan dalam artian apa? Ya mereka masih percaya kok sama roh leluhur. Mereka masih percaya kok dengan ada istiadat dan tradisinya gitu. Oh kalau aku nggak melakukan ini mungkin akan terjadi bala misalnya kayak gitu kan ya. Dan hal-hal yang mereka yakini bahwa kuasa Tuhan itu tidak akan memenangkan pertarungan ini gitu. Bahwa ini yang kita lawan ini nih, wah nih gitu. Aku pikir siapakah Yesus yang sudah mati untuk kamu bahkan bangkit menyelamatkan hidupmu? Itu terjadi. Dan bahkan ini yang diceritakan Bumi adalah dalam kalangan gereja sendiri. Nah, ini koreksi juga.
Sudahkah kita, anak-anaknya Tuhan ya, nggak cuma yang di tempatnya Bu Wiwi deh ya, di segala tempat, warga GGKM, jemaat dimanapun, Kristen yang ngaku dirinya Kristen. Sudahkah kamu mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan? Sudahkah hidupmu ditransformasikan? Ini pelayanan yang dilakukan Bu Wiwi nggak ngoyo, nggak ngotot. Bahkan yang sudah jadi jemaatnya sendiri pun ini masih dilayani terus. Supaya mereka merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan ini melelahkan ya, melelahkan karena eh, ya kalau orang lain ya ngomongin sekali udah deh gitu ya. Kayak kita nabur aja. Tapi ini kan kita harus maintain nih, dia harus dirawat sampai dia menemukan, dia ketemu sama. Nah, Bu, boleh tanya ada. Sekarang jemaat yang eh, ada di sana, di tempat yang Ibu melayani, ada berapa banyak? Kalau secara kakak, begitu ya, secara kakak maksudnya lengkap dan tidak lengkap kan artinya ya janda-janda juga banyak di sini. Itu 50-an ada kakaknya. Untuk kehadiran setiap minggunya itu sekitar sama anak-anak sekolah minggu itu ya 80-90 gitu. Kadang-kadang 100 begitu. Ya, Hmm. itu belum semua, masih banyak yang apa ya, maksudnya tidak ke gereja begitu ya, yang memang mirisnya itu yang ke gereja tetapi ya nggak tahu, nggak jelas gitu ya. Memang awal-awal tuh saya selalu bertanya sama Tuhan, kok seperti ini ya gitu, kok Kristen tapi kok hidupnya masih begini ya begitu. Nah di sini kan ada yang namanya gawe daya. Nah gawe daya itu adalah satu situasi yang terkadang saya pikir itu nggak ada aja deh tanggal 17 Mei. Ini kan kalau di sini kan tanggal 17 Mei itu pasti gawe daya. Itu situasi yang apa ya, membuat jiwa ini menangis gitu dengan situasi yang ada. Karena itu waktunya mereka ya berpesta pora begitu ya, berpesta pora. Hari pertama itu bapak-bapak, hari kedua itu ibu-ibu gitu. Jadi ada banyak orang yang udah geliengan gitu, apa namanya, Oh, lewat di jalan, dan itu apa ya, itu situasi yang sangat-sangat menyedihkan sekali begitu. Kalau jemaat-jemaat yang sudah maksudnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya situasi itu kadang mereka akan pergi begitu ya, mungkin ke ladang begitu. Ya mereka nggak, memilih untuk menghindari ya, Bu Wiwi ya. karena kadang-kadang tuh main tarik menarik gitu, apalagi kalau ibu-ibu. Jadi memang ibu-ibu yang udah berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus, mereka akan kadang kunci kamar, kadang harus begini, karena itu kadang-kadang tarik dipaksain begitu. Nah, jadi memang apa ya, itu memang benar-benar tantangan tersendiri gitu. Awalnya memang saya begini ternyata ya jawabannya Tuhan kasih bahwa mereka belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi sengoyo apapun kita suruh mereka berbuah, buah harus begini, harus seperti ini, nggak akan bisa berbuah. Hidup aja belum gitu kan. Rohnya itu belum hidup, belum berjumpa dengan Tuhan Yesus gitu. Jadi memang akhirnya ya dari visi yang Tuhan kasih, ya saya tahu bahwa yang harus saya lakukan adalah penginjilan ulang. Gitu. Memang mereka Kristen begitu, Kristen berpuluh-puluh tahun mereka Kristen, tapi mereka belum berjumpa pribadi dengan Tuhan. Jadi mereka hanya tahu, tetapi mereka tidak meyakini bahwa Yesus itu juru selamat di dalam hidup mereka secara pribadi. Dan itu yang sedang saya kerjakan gitu. Ya mungkin kadang kalau apa namanya, generasi tua itu sangat susah gitu ya, sangat susah untuk dibimbing itu ya. Nah, jadi saya fokus begitu ya. Memang yang generasi tua tetap dilayani begitu. Tapi saya lebih fokus ke generasi apa namanya, kayak anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda begitu ya. Jadi dari situlah ini apa namanya dimulai begitu. Pembinaannya. Jadi pun dimulai dari pemuritan anak-anak ya justru ya. Oh, betul, betul. Oke, oke. Jadi untuk Kasih Muria, Bibka Lovers yang penasaran sebetulnya yang tadi disebut sama Bu Wiwi itu apa? Saya lagi cari juga nih, langsung nih cari ya. Apa yang disebut dengan gawai daya itu ya. Jadi gawai daya sendiri itu sebetulnya sebuah ritual adat untuk menyambut karya panen gitu loh ya. Dan dalam gawai daya itu sebetulnya dipusatkan di sebuah
tempat ya, kayak rumah disebutnya di sama mereka tuh rumah bentang panjang ya Bu ya. Bang. Jadi ada berbagai makanan, minuman disajikan kepada dewa padi untuk hasil yang baik mau panen. Dan nanti ada ketua suku yang akan membacakan mantra yang khusus untuk upacara ini dan melumurkan darah ayam jantan pada bahan persembahan tersebut. Jadi ada ritualnya. Nah, dalam kebudayaan Dayak sendiri secara resmi sebatang pohon yang akan dikenal dengan ranyai akan didirikan di tengah-tengah ruangan dihiasi dengan makanan dan minuman. Kemudian para peserta akan mengunjungi keluarga dan kerabat dan sahabat disebut dengan kegiatan ngabang, betul ya Bu ya? Dalam acara tersebut pakaian tradisional akan dikenakan, perhiasan manik, orang ulu juga akan dikeluarkan untuk dipakai pada hari tersebut. Nah, sementara perawat Iban akan mengenakan perhiasan perak tradisional. Akhirnya pesta gawai Dayak akan ditutup dan berakhir dengan penurunan pohon ranyai tersebut. Nah, tetapi yang jadi konsentrasi adalah seperti yang diceritakan Buli, dalam proses pesta itu mereka mabok, gitu loh. Ada hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan gitu. Nggak peduli kamu sudah percaya Yesus atau tidak. Kalau kamu merasa menjadi bagian dari masyarakat adat ya Bu ya, akhirnya terjun juga. Nah, makanya buat jemaat-jemaat yang memang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ini PR karena apa ya, kalau main ayo ikut ya ikut gitu, kayak malah didorong ayo untuk ikut pesta tersebut. Dan padahal itu tidak seharusnya dilakukan. Ini memang PR luar biasa ya, Bu, ya, apalagi yang tadi diceritakan Bu itu benar banget. Terkadang kalau ngomongin orang yang sudah senior ini butuh kesabaran lebih ekstra. Nah, kita cerita lebih lanjut lagi. Eh Dalam perjalanan itu, Bu, akhirnya Ibu ketemu dengan sebuah formulasi nggak, Bu? Ini gimana nih caranya penginjilan yang paling efektif nih buat masyarakat di sekitar eh, tempat Ibu saat ini melayani gitu. Yang dirasa memang selain melalui pemuritan terhadap anak-anak ya, ada lagi nggak cara lain nih dalam melakukan penginjilan, dalam melakukan apa ya namanya pelayanan terhadap masyarakat Daya ini? Eh, Pribadi-pribadi ya, gitu. Karena memang kalau hanya di mimbar itu kan kayak nyemprotin ke botol-botol kosong tuh ya, ada yang penuh, ada yang enggak dapat apa-apa begitu. Jadi mungkin lebih kalau bertemu secara pribadi begitu ngomongin tentang ya tentang iman gitu ya, tentang bagaimana kamu dengan Tuhan begitu. Nah, jadi itu lebih Hmm. lebih efektif sih, kita tahu di posisi mana dia gitu. Di posisi Hmm. mana begitu ya. Apakah dia di posisi yang nggak tahu seperti saya dulu, saya gereja, saya pelayan, tapi saya nggak tahu begitu ya, nggak tahu gimana caranya saya selamat begitu. Atau di posisi yang tahu tapi nggak percaya begitu ya, nggak percaya dia bisa selamatkan saya yang berdosa ini begitu, karena ada juga yang begitu ya. Atau di posisi yang memang sudah tahu dan percaya begitu ya, dan percaya sungguh-sungguh begitu, sehingga kita bisa lihat apa ya, sudah mulailah dia dirawat untuk bisa berbuah begitu. Jadi memang eh, apa ya, pribadi, jadi memang Personal aja ya Bu ya. personal begitu ya, personal itu saya pikir lebih lebih tepat dilakukan ya di sini begitu untuk itu. Karena memang ya itu Hmm. tadi ya, Kristennya hanya Kristen KTP. Yang udah sih gawe-gawe Dayak begitu biasanya panggil pendeta, ya kami dipanggil Hmm. pendetanya, berdoa begitu kan, ya tidak lagi menyediakan, Ceritanya buat pengudusan. iya nggak ada lagi, maksudnya apa namanya, ritual, nggak ada lagi Hmm. apa buat minuman begitu. Nah, kalau jemaat-jemaat yang sudah lahir baru, yang sudah apa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, akan mengundang kami begitu. Biasanya kami kalau ada yang mengundang memang harus pagi ya, jangan
harus pagi-pagi sekali begitu. Karena kalau udah jam 9 10 itu udah penuh rumah-rumah dengan orang-orang yang aduh ya kita nggak bisa itu berdoa yang paling nggak sejahtera ya pelayanan di Hmm. Kalimantan itu pada waktu itulah begitu ya tapi itu tantangan sih ya Hmm. Dan tantangan. itu terjadi setiap tahun ya, Bu? Setiap tahun tanggal 17 Mei jadi bulan depan tanggal 17 itu. Tuh kayak momok gitu. Jadi dari 17 Mei itu adalah momok sendiri buat Bu Wiwi. Aduh, kenapa harus ada 17 Mei itu gitu kan ya? Wah, luar biasa. Memang tantangan di sana tuh luar biasa. Bu, pernah nggak sih Bu ada cerita-cerita mistis gitu karena eh, berkaitan dengan gawai Dayak misalnya ketika ritual itu terjadi Biasanya kalau yang akhirnya kena ibu itu atau keluarga atau misalnya keluarga keluarga jemaat gitu. karena kami maksudnya jemaat sini kan sudah nggak tinggal di rumah betang kan jadi mereka kalau gawe daya kan memang di rumah masing-masing gitu. Ya memang biasanya kalau gawe daya itu pasti ada aja yang terjadi gitu. Kadang Hmm. ada yang ketangkep, pasti anak-anak muda begitu apa namanya dinikahin begitu ya karena udah ketangkap karena kan ya sama-sama mabuk dan enggak ini kan gitu. Terus orang-orang juga maksudnya yang ini karena mabuk apa coba-coba ilmu dan ilmu begitu kan. Nah, kemarin kan karena ya nggak tahu lah mungkin karena nggak apa jadi ada kejadian kadang apa perkelahian, kecelakaan begitu itu sering terjadi. Tapi kalau kuasa-kuasa kegelapan yang mungkin menyerang kami ada sih sejauh ini nggak pernah ada sih gitu. Memang karena di ujung Pinang ini sudah dekat dengan kota, nggak lagi tinggal di Betang begitu. Terus anak-anak juga, anak-anak muda generasi ini sudah mulai terbuka sekolah di luar, di Jawa, di mana begitu. Jadi sudah agak, kalau untuk ritual sudah agak berkurang. Cuma itu tadi ya, masuknya pesta pora, mabuk-mabuk itu yang masih masih Menjadi masih tradisi. kuat gitu ya itu ya tradisi gitu ya jadi memang itu benar-benar hari di mana memang waktunya lah untuk gitu ya ya tadi ya Hmm. ucapan syukur panen tetapi udah diganti dengan hal-hal yang ini kalau ritual-ritual ya mungkin sudah mulai nggak terlalu sih gitu. Mungkin orang-orang yang sudah generasi-generasi yang tua banget gitu masih sangat ini ya tapi untuk yang generasi yang nggak yang udah mulai tua nggak terlalu tua terus anak-anak apa yang udahan ini udah nggak tapi yang memang itu yang pesta pora itu ya pesta pora itu yang masih sangat kuat. Sedih ya. Apalagi kalau yang ikut itu ternyata anak-anak Tuhan. Iya beberapa waktu tahun yang lalu itu anak ya memang dia nggak rajin ya nggak rajin ya hanya statusnya aja dia Kristen anak-anak muda sini begitu ketangkep itu ketangkep ketangkep dan dinikahkan begitu ya dinikahkan secara adat dan dinikahkan secara adat itu kan ritual pakai eh, darah darah ayam gitu ya nah itu juga menjadi tantangan sangat besar untuk kami karena kalau sudah begitu nanti keluar anaknya mau ngurus ini nggak bisa mau ngurus itu nggak bisa dia akan kembali ke gereja ya minta dinikahkan gitu ya ya kan nggak bisa itu baru beberapa hari yang lalu datanglah ke sini saya bilang mau menikah kapan menikahnya nanti malam loh kok nikahnya nanti malam kenapa gitu ya Hmm. nikah nanti malam sudah belanja ya saya bilang saya nggak bisa memberkati dengan maksudnya dengan cara yang seperti itu kan harus ada hal-hal yang harus dilakukan kalau Iya, kamu harus iya. nikah secara gereja diberkati di gereja ya harus ikut aturan gereja dan itu menjadi Hmm. tantangan ya tantangan karena mereka kalau nikah adat itu kan hari ini ngomong nanti malam bisa kitau gitu ya Hmm. biasanya kan Hmm. kitau gitu pakai darah ayam itu gitu nah itu tantangan itu kalau udah ke gereja ya dilema nggak Iya, ya. dilayani kita tahu mereka hidup di dalam dosa kadang-kadang dilayani Iya, mereka lalu nggak mau ngikuti aturan maksudnya gereja iya. pembinaan dan lain sebagainya begitu. Padahal kita memahami bahwa pernikahan
Kristiani itu bukan hanya sekadar ritual dan adat, tapi ada pemahaman bahwa Tuhan yang mempersatukan, bukan karena by accident, bukan karena Oh, sebuah kejadian ya. Ya memang itu akan menjadi dilematik sekali ketika ya, situasi yang seperti itu yang harus dihadapi Bu Wi, dan acap kali itu terjadi gitu. Dan selama Bu Wi melayani itu mungkin udah ada belasan ya Bu ya yang terjadi ya. iya, maka itulah tadi malam kami ada talkshow untuk anak-anak muda begitu membahas tentang pernikahan begitu ya. Jadi kami bahas juga tentang itu. Ya berharapnya bahwa ini apa ya membuat mereka tahu kalau kita orang Kristen, kita percaya Yesus ya kita harus menikah pun begitu ya dengan cara-cara yang sesuai dengan firman Tuhan gitu. Jadi dari sejak dini sudah mulai digaungkan di ini begitu ya. Itu pun kadang-kadang itu pun masih ada yang ya itu tadi ya Bobolan. menyimpang. Dan gini kadang orang tuanya lagi gini nggak enak gitu, nggak enak sama sama tetangga gitu, nggak enak sama masyarakat gitu kalau nggak nikah adat karena seperti itu. Nah masih masih begitu, ada beberapa yang masih seperti itu. Jadi memang tantangan banget untuk soal pernikahan ini. Hmm, hmm. Ternyata banyak ya tantangannya Bu Wiwi yang dihadapin banyak banget. Apalagi masih berkaitan dengan tradisi, budaya, dan enak gak enak gitu ya. Dan some accident-accident yang tidak terduga itu, terutama kalau pas gawe adat, udah deket-deket lagi gitu kan. Nah, ya itulah cerita dari Bu Wiwi tentang pengalamannya dan pelayanannya. Boleh dong Bu Wiwi di ulang tahun IPKA yang ke-60 ini. Ada nggak sih nasihat pesan buat kita, buat IPKA lovers, kekasih muria, tentang bagaimana kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan dan bener nih ikutin Tuhan. Kalau misalnya ikut Tuhan tuh harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mungkin ada pesan dari Bu Wiwi. Ya, penting ya, nggak nggak berapa lama kita menjadi Kristen itu nggak penting lah begitu. Yang penting adalah itu tadi ya, apakah kita sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan gitu ya. Karena itulah yang bisa mengubah hidup kita gitu. Dengan kekuatan kita kan kita nggak akan mampu begitu ya, nggak akan mampu. Tapi karena Yesus sudah tinggal di hati, sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, itulah yang akan mentransformasi kita gitu. Jadi kalau mau berubah ya harus berjumpa dengan Tuhan Yesus begitu. Tuhan Yesus harus sudah menguasai diri kita supaya kita boleh apa ya membuahkan ya buah-buah itu bermunculan gitu ya, perubahan-perubahan itu terjadi. Memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi perbuatan baik hidup kita yang kudus itu kan menjadi bukti bahwa saya sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus itu. Kalau kita membaca Alkitab kan orang-orang yang mengalami transformasi yang luar biasa kan diawali dengan perjumpaan dengan Tuhan Yesus gitu. Jadi nggak akan ada perubahan yang sejati kalau kita nggak berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi setiap orang Kristen harus mengalami itu, wajib begitu dan harus begitu ya. Karena keselamatan itu kan ketika kita mempercayai secara pribadi, jadi nggak bisa numpang gitu ya, nggak bisa numpang. Jadi harus memang berjumpa dengan pribadi dengan Sang Juru Selamat itu. Hmm. Terima kasih Bu Wiwi ya. Harus ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nggak peduli kamu seberapa lamanya jadi Kristen. Nggak peduli seberapa lamanya kamu tahu siapa Tuhan Yesus. Kalau kamu nggak mengalami perjumpaan pribadi, nggak ada transformasi, maka Yesus sendiri belum hidup di dalam kamu. Nah, itu yang penting. Dari sekali. Terima kasih Bu Wiwi untuk kesaksian dan kisah yang disampaikan. Kita boleh belajar sesuatu dari apa yang Bu Wiwi ceritakan. Perjalanan Bu Wiwi nggak gampang, bahkan ketika ditempatkan di ujung Pinang pun di Kalimantan Barat, ini pun tidak mudah. Tantangannya banyak, ya. Melayani salah satu suku dengan tradisi yang cukup kuat juga. Ini juga menjadi beban tersendiri. Nah, perempuan saat itu masih muda sekali ya, dan banyak sekali problematika yang terjadi. Tetapi pada akhirnya Wi dimampukan Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai bahkan sampai detik saat ini. Terima kasih ya Bu Wiwi ya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Bu Wiwi juga
jemaat yang ada di ujung Pinang, Kalimantan Barat. Nah, begitulah Kasih Muria dan juga Deep Lovers episode kali ini. Kita belajar sesuatu yang luar biasa. Sudahkah kamu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Nah, itu question mark yang saat ini kita harus sama-sama pergumulkan ya, disadari bersama-sama. Biar itu menjadi refleksi juga untuk kita, supaya kita juga semakin semakin baik. Ya, semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan God's Calling episode kali ini. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.